tempat yang akan kita datangi cukup berbahaya. Pastikan semua memakai perlengkapan. Kaos kaki, sepatu, sarung tangan, jangan sampai ada yang terlewat. Ini dia tempat peperangan kami, teman. Hihi, bukan tempat perang sungguhan loh. Ini hamparan kebun nanas madu milik pamanku. Nah, ini dia si kuning manis yang kita cari. Nanas madu khas desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Siapa yang gak kenal nanas madu desa Siwarak? Bentuknya memang mungil, tapi rasanya manis seperti madu. Lihat nih teman, saking kecilnya nanas madu bisa aku genggam. Kata paman, nanas bisa dipanen pertama kali jika sudah berumur 2 tahun sejak masa tanam. Sebelum dikirim, si madu harus dipisah-pisah terlebih dahulu berdasarkan tingkat kematangan dan ukurannya. Susun yang rapi ya teman, biar nanasnya nggak rusak selama di perjalanan. Selain dikirim keluar kota, sebagian hasil panen juga ada yang dijual langsung ke pembeli yang datang atau diolah menjadi berbagai macam makanan. Lang, bolang, wis rampungan urung. Wis. Oh ya wis, udah bawa Bali ya. Ya, coba batir-batir pada Bali. Tuh. Selain rasanya yang legit saat dinikmati langsung, nanas madu juga bisa dikreasikan menjadi berbagai macam olahan makanan loh. Eits, bukan cuma dibikin dodol ya. Kami memiliki olahan khas dari nanas madu, yaitu sambal nanas madu. Kulitnya jangan dibuang ya, Jip. Nanti akan kita olah untuk dijadikan minuman. Ayo, Tino, bantu kakak. Cuci bersih dulu nanasnya sebelum dipotong. Sama seperti membuat sambal pada umumnya, semua bahan dikukus terlebih dulu. Selain membuat lunak, bahan yang dikukus membuat sambal jadi lebih tahan lama. Selain nanas, siapkan juga cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Awas, awas, panas, panas. Sebelum diulek, dinginkan dulu sebentar ya, biar nggak terlalu panas. Urusan pengulekan, serahkan saja pada ahlinya. Aku menyiapkan bahan lainnya saja. Kata Bibi, fungsi nanas madu pada sambal hampir sama dengan fungsi buah tomat. Bedanya, dengan nanas sambal terasa lebih manis dan segar. Proses selanjutnya tinggal digoreng. Selama di dalam wajan, sambal nanas harus terus diaduk biar nggak gosong. Lama tidaknya proses masak tergantung berapa banyak sambalnya teman. Kalau sebanyak ini sih perlu waktu sekitar 1 jam. Kita tinggal dulu sebentar sambal nanas madunya ya. Sekarang kita bantu Bibi menyiapkan minuman spesial dari kulit nanas madu. Cuci bersih dulu kulit nanasnya. Bahan lain yang harus disiapkan yaitu jahe. Setelah dibersihkan, jahe kemudian digeprek supaya sarinya keluar sempurna. Semua bahan sudah siap nih teman. Yuk kita rebus. Kulit nanas madu, jahe, gula pasir, dan garam semuanya masuk ke dalam kendil perebusan ini. Aduk-aduk sampai mendidih. Wah, minumannya sudah bisa diangkat dan dinikmati bersama nih teman. Tunggu apa lagi? Yuk kak, kita makan bareng-bareng. Pas banget nih, makan soto khas Purbalingga pakai sambal nanas madu.
Manis nanasnya juga khas banget. Jangan lupa, kita juga punya minuman segar nih, Kulnas Jahe. Selain menyegarkan, juga menyehatkan. Ayo, habiskan teman-teman, masih banyak nih. Teman di rumah ada yang tahu gelagah? Gelagah adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang tinggi batangnya bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Bukan batangnya yang akan kami manfaatkan, tapi bunganya. Kebetulan sekarang gelagahnya masih ada yang berbunga. Ada 2 kecamatan penghasil gelagah terbanyak di Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja. Pas banget nih, cuaca hari ini sedang cerah, jadi gelagahnya bisa cepat kering. Selanjutnya, gelagah yang sudah kering harus digebuk atau dibanting-banting seperti ini. Tujuannya untuk merontokkan serbuk-serbuk bunga yang masih menempel di batang. Jadi saat dibawa ke rumah nanti sudah bersih dari debu. Teman di rumah udah tahu kan gelagah ini mau dibuat apa? Ini dia teman, tempat pembuatan sapu gelagah yang ada di kampung kami. Salah satu dari 5 tempat yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengolah gelagah sampai menjadi sapu perlu proses yang cukup panjang teman. Pertama, kita mulai dengan proses suwir. Setiap tangkai bunga disuwir dan dipisahkan satu-satu. Tujuannya supaya sapu jadi lebih lembut dan halus saat dipakai nanti. Walau sudah dibersihkan di tempat penjemuran, bunga gelagah masih harus dibejek supaya makin bersih dari debu. Selesai dibersihkan, bunga gelagah harus ditimbang disesuaikan dengan berat yang ditentukan. Bagian pewarnaan paman ini ahlinya. Dalam 1 kali perbusan, 1 tong ini mampu menampung 50 ikat bunga gelagah. Waktu perebusan dibutuhkan kurang lebih 30 menit saja. Sudah cukup nih. Ayo teman, kita angkat. Wah, ngebul-ngebul. Masih panas banget nih. Hati-hati ya Jip. Hasil perebusan harus didiamkan dulu sampai benar-benar kering dan suhunya kembali normal. Sekarang tinggal para ahli yang beraksi. Pada tahap menjahit ini, gak semua orang bisa melakukannya loh. Karena butuh keahlian khusus. Makanya biar paman-paman saja yang jahit ya. 3 ikatan bunga gelagah digabung jadi 1 sampai berbentuk sapu. Kalau sudah dijahit, makin kelihatan ya bentuk sapunya. Nah, tahap akhir pemasangan pegangan atau gagang sapunya. Terbuat dari bambu yang sebelumnya sudah dikeringkan dengan cara dipanggang. Kata paman, pemanggangan membuat pegangan sapu makin awet dan ringan. Tahap terakhir tinggal dirapikan saja. Dipotong rata sesuai bentuk yang diharapkan. Paman lihai banget ya. Seperti tukang cukur rambut saja. Sapu gelagah khas Karangreja tidak hanya terkenal di Indonesia saja loh, tapi juga dikirim sampai ke luar negeri. Setiap tahun, ribuan sapu gelagah dijual ke Pakistan, India, Korea, dan Jepang. Gimana? Hebat kan sapu buatan kami? Hehehe.
Mendaki gunung lewati lembah sih kami sudah biasa. Apalagi masuk hutan di pinggir desa seperti ini. Oh iya, hampir saja lupa mengenalkan diri. Namaku Denis, si Bolang dari desa Gembiang, kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Untuk menemukan buah yang kami cari, kami harus sedikit masuk ke dalam hutan. Lihat, itu dia yang kami cari. Pohon buah awar-awar. Awas, hati-hati ya. Batang pohon ini cukup licin. Kakek meminta kami memetik buah awar-awar. Biasanya buah ini dijadikan untuk bahan campuran masakan. Teman-teman pernah melihat buah ini? Kalau di tempat kalian namanya apa? Oh iya teman, awar-awar ini tumbuhan parasit kok. Ingat gak pelajaran IPA? Tumbuhan parasit artinya ia menumpang dan merusak tumbuhan inangnya. Tapi biarpun begitu, tumbuhan yang satu ini memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan. Teman, kami akan membantu kakak mengolah buah awar-awar. Buah awar-awar rasanya sangat asam. Buah awar-awar bisa membuat daging ayam menjadi lebih empuk. Kelang, kayak bumbunya dok kandang ayam tulis barang gue digodok ya. Ya, coba. Tolong dibantu nih. Masukkan bumbu kuningnya ke dalam panci yang sudah berisi air panas. Kemudian aduk sampai rata. Nah, baru masukkan ayamnya satu persatu teman. Sip, tinggal tunggu sebentar saja. Biar bumbu benar-benar meresap sampai ke tulang. Setelah matang, angkat ayam satu persatu. Awas, ini panas sekali loh. Nah, waktunya memasukkan bumbu dan bahan isiannya teman. Setelah bumbu masuk, masukkan juga irisan cabai rawit, kemudian tomat, dan yang terakhir buah awar-awarnya. Tekan-tekan dan rapikan menggunakan sendok. Lalu ikat menggunakan kulit bambu. Jadi deh, ayam siap dibakar. Teng 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 teng. Alat bakar ayam ala si Bolang. Ini dia uniknya alat bakar ayam kreasiku dan teman-teman. Membakarnya menggunakan sepeda yang di kayu. Putar rodanya supaya ayam matang merata. Ayo Juna, gowes terus. Hitung-hitung olahraga kan? Jangan berhenti sebelum ayam matang. Perhatikan teman, ayam berputar mengikuti gowesan Arjuna. Goes terus. Tara! Ini dia ayam bakar ungkep bumbu kuning dan buah awar-awar. Rasanya sudah nggak sabar mencicipinya. Tapi ayam ini harus kita bawa ke ritual adat Tedak Sinten Adik. Kata mbahku, Tedak Sinten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Sinten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Eits, jangan kaget ya. Memang seperti ini ritualnya, menanam kaki bayi yang mau berjalan. Nah, sekarang sudah waktunya kaki adik diangkat dari tanah. Sepertinya Dek Bayu sudah gak nyaman tuh. Sabar ya adik. Proses selanjutnya yaitu memasukkan adikku ke dalam kurungan bambu. Di dalam kurungan ada berbagai macam benda yang jadi simbol cita-cita dan hobi apa yang akan dipilih adik kalau sudah besar nanti. Semoga nanti jadi anak yang soleh ya dek. Unik juga ya. Proses terakhir melatih adikku berjalan dengan bambu. Dalam ritual ini ada 2 tahap, yaitu dorong bambu dan berjalan di tengah bambu. Seperti ini. Ayo Dik Bayu, kamu pasti bisa. Oh iya teman,
Bagi para leluhur adat, budaya ini diadakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri dan mampu mewujudkan cita-citanya. Ayo, jalan dek, kamu pasti bisa. Waktunya makan. Asik, ini yang aku tunggu-tunggu. Mari makan semua. Wow, ayam bakarnya sungguh matang merata. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam dagingnya, teman. Gak sia-sia nih Arjuna menggenjot sepedanya. Yuklah, kita habiskan. Yuhu! Asiknya menikmati indahnya desaku dengan naik mobil circle ini, teman. Lihatlah, kanan kiri jalan yang kami lewati penuh warna hijau. Indah! Tenang kak, gak usah bingung. Kan ada bola. Ayo lanjut. Antar kakakku ini sesuai aplikasi ya. Sekarang waktunya membantu budeku membuat kerupuk khas desaku. Namanya kerupuk K-pop. Eits, bukan K-pop dari Korea kalau yang ini ya. K-pop yang ini dari desa Gembyang. Masukkan beras sedikit demi sedikit. Lalu tumbuk sampai halus ya. Tepung beras ini bahan utamanya kerupuk K-pop. Nah, beras yang sudah ditumbuk halus masih harus diayak, teman. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan tepung beras yang benar-benar halus. Oh ya, bumbunya bawang putih, ketumbar, dan garam yang dihaluskan saja. Sekarang tepung yang sudah diayak tadi harus dikepal-kepal terlebih dahulu. Unik ya, jadi mirip bola-bola salju. Masukkan bola-bola saljunya ke dalam panci ya teman. Proses pengukusan ini memakan waktu kurang lebih 5 menit saja. Nah, setelah matang, angkat. Hati-hati ya, panas sekali. Nah, setelah agak dingin, harus cepat dihancurkan sebelum mengeras. Tekan-tekan, kemudian campurkan tepung kanji. Aduk sampai rata, kemudian masukkan bumbu halusnya. Setelah bumbu tercampur rata, beri pewarna makanan. Uleni adonan sampai kalis. Kalau sudah kalis, bentuk kembali menjadi bulatan-bulatan kecil. Nah, masuk proses utama nih, yaitu pembentukan adonan menjadi bunga cantik. Proses ini harus dilakukan oleh ahlinya, karena memang tidak mudah, teman. Tekan bulatan adonan menggunakan ibu jari dan putar secara perlahan. Oh ya teman, kerupuk K-pop itu kepanjangan dari kembang produk of Pemalang. Awal mulanya, kerupuk K-pop dikenalkan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN kepada ibu-ibu di kampungku. Kini pesanan kerupuk ini datang terus-menerus, bahkan dari luar Kabupaten Pemalang. Wah, luar biasa ya. Tara! Lihat teman, bentuk dan warnanya cantik sekali bukan? Setelah semua adonan terbentuk, masih harus dijemur selama 2 hari teman. Proses ini sangat penting. Kalau kurang kering, kerupuk bisa menjadi bantat. Jadi, lama penjemuran ini sangat tergantung pada sinar matahari. Sreng, sreng.
Sreng. Goreng-goreng. Proses terakhir, menggoreng kerupuk pada minyak panas. Awas, kerupuk ini cepat sekali matang loh. Jadi hati-hati, jangan sampai gosong. Bolak-balik dan sedikit ditekan biar matang merata. Asyik, waktunya makan. Pas sekali, cacing di perutku sudah menari-nari. Ya ampun, ini sih enak sekali, semlidut lezatos kotos-kotos. Teman di rumah wajib mencobanya. Duh, nikmatnya makan soto grombyang khas Pemalang dengan kerupuk K-pop yang keras dan gurih ini. Nah, teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Jangan lupa mampir ke desaku ya kalau kalian main ke Pemalang. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.